Apabila ada orang yang membawa berita atau Yesus yang lain, di Galatia 6 ayat 1 sampai 8 dan 9, maka terkutuklah dia. Itu kata para rasul, bukan kata saya. Shalom saudaraku, kemarin saya mendapat komentar dari seorang subscriber yaitu mengenai podcastnya Dr. Richard Lee yang ternyata berkelanjutan di dalam membahas masalah apakah Yesus Kristus dalam Kristen dan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu adalah pribadi yang sama. Dan yang menjadi narasumber adalah Dunditan dari pihak Islam dan Edwin dari pihak Kristen. Harusnya Elia Miron, tapi karena ada beberapa faktor, akhirnya dia digantikan oleh temannya yang bernama Edwin ini. Jadi dalam diskusi ini, Dunditan dari pihak Islam menganggap bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesus Kristus. Sedangkan dari pihak Kristen, yaitu Edwin, dia mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus itu tidak sama. Bahkan lebih lanjut dia mengatakan, meskipun mungkin ada kemiripan di antara keduanya, tapi juga banyak perbedaannya. Jadi tidak bisa dipandang sama karena pasti di antara keduanya ada yang asli dan ada yang palsu. Wow, ini menarik ini ya. Saya sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir dan saya pikir diskusi ini bagus sekali. Jika disertai dengan kerendahan hati dan tanpa ada rasa baper gitu ya di dalam menontonnya. Karena ini akan menjadi edukasi bagi yang belum memahami siapa itu Yesus Kristus dalam Kristen dan siapa itu Isa Al-Masih di dalam Islam. Saya cukup respect ya dengan narasumber dari Kristen yaitu Edwin. Sepanjang diskusi dia terlihat sangat tenang dan kalem. Bagus sekali menurut saya dalam memberikan argumentasinya dan terlihat dia memang menguasai topik ini. Baik, sebelum saya memberikan tanggapan terhadap videonya Dr. Richard Lee ini, terlebih dahulu saya mau disclaimer ya kepada teman-teman semua, bahwa sebelum kalian mendengarkan tanggapan saya ini, saya sarankan terlebih dahulu menonton video Dr. Richard Lee secara utuh, karena tidak mungkin videonya Dr. Richard Lee saya tampilkan secara keseluruhan di dalam konten saya ini, karena durasinya itu sangat panjang sekali, ada sekitar 1,5 jam lah ya. Jadi saya hanya menanggapi dan menampilkan salah satu statement dari narasumber Kristen yaitu Edwin, yang menurut saya statementnya ini sudah cukup untuk menjawab apakah Yesus Kristus dalam Kristen dan Nabi Isa di dalam Islam itu sama. Ya, jadi ini aja sebenarnya sudah cukup untuk menjawab hal ini. Nanti mengenai bagaimana dia menerangkannya, ya opininya, kalian bisa lihat langsung ke channelnya Dr. Richard Lee ya, supaya lengkap, supaya jangan salah paham, karena di sini saya hanya memberikan tanggapan saya berdasarkan opini pribadi. Mari kita lihat langsung statementnya. Oke, saya akan lempar ke Mas Edwin. Mas Edwin, apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Oke, makasih dok. Kalau dari sudut pandang pribadi saya membaca kitab suci, kami hanya berpegang teguh pada ajaran Rasul, murid Yesus itu sendiri. Jadi di dalam kitab kami 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu disebutkan bahwa berpeganglah teguh pada ajaran yang kami bawa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan para rasul itu juga mengatakan di dalam 1 Korintus 11, apabila ada orang yang membawa berita atau Yesus yang lain, di Galatia 6 ayat 1 sampai 8 dan 9, maka terkutuklah dia. Itu kata para rasul, bukan kata saya. Sehingga yang saya imani di dalam sebagai seorang Kristen, ya Yesus itu adalah Yesus yang diceritakan para rasul kami, yang ternyata bisa terverifikasi oleh sejarah. Oke, menurut saya ini adalah statement yang bagus ya dari Edwin. Jadi bagaimana cara kita bisa menemukan sebuah kebenaran selain daripada berasal dari kitab suci kita sendiri? Itu harus bisa dikonfirmasi oleh sejarah. Ya, jadi sekalipun kita menutup kitab suci kita nih, Alkitab kita tutup, tapi kita masih bisa menemukan bahwa Yesus Kristus juga ternyata dituliskan dari sumber-sumber yang primer
dan orang-orang yang cukup dekat dengan masa di mana Yesus Kristus itu pernah ada. Contohnya ada sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus. Dia menuliskan kisah tentang Yesus, bahkan sampai kisah penyalipannya, yaitu pada tahun 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi ya. Lalu ada pula sejarawan yang berasal dari Roma, yaitu Tacitus, yang juga menuliskan tentang penyalipan Yesus Kristus bahwa itu benar-benar terjadi. Bahkan di dalam literatur rabbinis Yahudi juga diceritakan bahwa peristiwa Yesus Kristus disalibkan itu benar-benar telah terjadi dan benar-benar real adanya. Sebenarnya masih banyak lagi sumber-sumber lain yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang ceritanya itu sejalan dengan Alkitab. Tapi dari ketiga sumber ini saja, setidaknya kisah Yesus Kristus itu lebih nyata daripada kisah Nabi Isa di dalam Islam. Jadi menurut saya ini masalahnya jati diri. Mungkin sama seperti kata dokter tadi, ada nama-nama lain misalnya Tan jadi Chan. Mungkin emang bisa ada fonetik korespondensi. Ada perubahan orang misalnya di Rusia sana namanya Jatmikov, di Indonesia namanya Jatmiko. Gitu. Tapi kita yang kenal tuh jati dirinya itu. Jati diri dia ini siapa sih gitu. Dia tinggal di mana? Lahirnya kapan? Keluarganya siapa? Silsilahnya. Terus apa yang dia ajarkan? Mesti detail. Kalau kita tidak bisa lebih detail daripada kompetitor istilahnya gitu, artinya tidak mungkin ada dua sosok yang sama pada zaman yang sama. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Nah, ini juga sangat logis sekali ya penjelasan Edwin ini ya. Jadi bagaimana cara kita bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu? Itu terlihat sejauh mana detail tokoh tersebut itu dituliskan. Ya, jadi semakin dia detail dijelaskan, maka itu akan terlihat keasliannya, teman-teman. Alkitab itu sangat detail sekali di dalam menjelaskan tentang Yesus Kristus. Ya, jauh lebih detail dibandingkan Al-Quran di dalam menjelaskan Nabi Isa. Jadi kedetilannya itu terlihat dari mulai sejarah kelahirannya, kisah hidupnya, perjalanan hidupnya, bahkan sampai wafatnya Yesus Kristus itu sangat jelas sekali, sangat detail sekali dijelaskan di dalam Alkitab. Bahkan kedetailannya juga bisa kita temukan di dalam sumber-sumber lain di luar Alkitab seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Logikanya begini teman-teman, jika ada dua orang yang berbeda, lalu mereka menjelaskan sesuatu peristiwa kepada orang lain, ya katakanlah si A dan juga si B. Jikalau si A dia lebih detail menjelaskan daripada si B, maka logikanya orang pasti akan lebih percaya kepada si A karena lebih detail penjelasannya daripada si B yang keterangannya itu tidak lebih detail daripada si A. Bahkan si B ini juga hidupnya jauh setelah peristiwa itu berlangsung. Bayangkan jaraknya itu bisa sekitar 600 tahun lebih loh. Jadi kesimpulannya tentu saja statement dari narasumber Kristen ini yaitu Edwin ini jauh lebih logis dan bisa dipertanggungjawabkan daripada statementnya si Donditan ini. Kalau kalian lihat videonya secara utuh, saya yakin kalian semua pasti sependapat dengan saya dan juga sependapat dengan Edwin. Bahwa di antara Yesus Kristus dalam Kristen dan Nabi Isa di dalam Islam, walaupun mungkin ada beberapa kemiripan, tetapi hanya satu yang asli dan benar di antara kedua perspektif ini. Yang kisahnya bisa dipertanggungjawabkan, yang kisahnya dijelaskan secara detail, bahkan sejalan dengan data historis ataupun sejarah yang ada. Siapakah dia? Tentu saja Yesus Kristus yang dijelaskan di dalam Alkitab. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.